Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ridha Rustiana. Bapak merupakan guru PLP dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi. Nah, dengan diguru pambimbing oleh Ibu Wati Hermawati. Nah, di sini Bapak ditugaskan untuk mengajar tentang langkah-langkah penelitian geografi. Sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Untuk doa dapat diakhiri. Nah, Bapak sudah mengirimkan link absen di Google Classroom. Nah, selanjutnya sekarang itu Bapak akan memberikan materi tentang langkah-langkah penelitian geografi dengan kompetensi dasarnya, yaitu satu itu memahami langkah-langkah penelitian geografi, yang kedua itu menyajikan hasil observasi lapangan secara sederhana dalam bentuk makalah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama itu mampu mendefinisikan penelitian geografi, yang kedua itu memahami sifat-sifat penelitian geografi, yang ketiga itu membedakan jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan, bentuk, dan metode penelitian. Nah, untuk keempat itu mengamati fenomena geosfer, dan yang terakhir itu mendefinisikan tentang fenomena geografis. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang materi selanjutnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan penelitian geografi? Nah, penelitian geografi itu adalah kegiatan untuk menyelidiki, mengembangkan, dan menguji secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dengan kata lain, penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis atau berurutan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap suatu fenomena demi memperoleh pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah. Nah, sifat-sifat penelitian geografi. Nah, sifat-sifat penelitian geografi itu ada 5. Yang pertama itu ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis yang sudah Bapak jelaskan seperti tadi, yaitu dalam melakukan penelitian itu harus secara sistematis. Nah, yang kedua itu harus menganalisis lebih mendalam terhadap suatu fenomena geosfer. Nah, untuk itu kita harus lebih peka terhadap kejadian, misalkan di wilayah sekitar tempat tinggal ada terjadi longsor atau bagaimana. Nah, kita harus mengamati apa sih penyebabnya dari longsor tersebut. Nah, yang ketiga itu penelitian itu diawali dengan penemuan fenomena geosfer yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, yang keempat itu menguji hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga hasilnya akurat. Nah, dan yang kelima itu jadi tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, jenis-jenis penelitian geografi. Nah, jenis-jenis penelitian geografi itu ada 3. Yang pertama itu penelitian eksploratif, yang kedua itu penelitian deskriptif, dan ketiga itu penelitian ekspansif. Nah, untuk penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya itu untuk memberikan sebuah definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Nah, dalam penelitian eksploratif ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Nah, penelitian itu harus mengajukan atau apa untuk menggali informasi lebih jauh. Secara tidak langsung, dalam penelitian eksploratif itu kita harus sudah menemukan fenomena geosfer yang akan kita kaji atau diteliti. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, mengeneralisasi gagasan, dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas serta menentukan teknik dan arah yang digunakan dalam penelitian berikutnya. Nah, untuk yang kedua itu adalah penelitian deskriptif. Adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya itu untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena yang terjadi atau fenomena yang akan kita teliti. Nah, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.
dengan jalan mendeskripsikan sebuah fenomena tersebut. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan dengan memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, dan menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, dan menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Nah, dan untuk yang ketiga itu penelitian eksploratif atau explanatory. Nah, jadi penelitian eksploratif ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis nilai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi tujuan dari penelitian explanatory ini adalah untuk menguji kembali atau mengembangkan kembali penelitian yang sudah dilaksanakan. Nah, penelitian eksploratory bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan atau exploration. Penelitian eksploratory ini dilakukan apabila peneliti memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Nah, berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan penelitian geografi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah survei. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui, misalnya kita akan mengkaji fenomena wisata Situ Lengkong yang ada di Panjalu. Nah, kita tuh harus mengetahui siapa saja sih yang datang ke Situ Lengkong tersebut, kenapa bisa mengunjungi wisata Situ Lengkong tersebut. Nah, dalam survei lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, survei lebih merupakan pertanyaan tertutup. Nah, sementara dalam penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Nah, selanjutnya itu adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu kejadian atau fenomena geosfer dengan menggunakan cara-cara yang sistematis atau berurutan dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Nah, sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Nah, studi kasus ini dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis yang sudah direncanakan. Studi kasus adalah suatu strategi riset atau penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyatakan bukti kuantitatif yang berstandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dan proposisi teoritis. Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya penelitian yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Nah, secara tidak langsung kita itu harus mengerti dahulu apa itu yang akan dikajinya. Nah, secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang akan dikaji, tapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Nah, dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian, tetapi tentang objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi tentang objek yang tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu penelitian studi kasus. Nah, selanjutnya itu adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta antar variabel. Penelitian eksperimen akan meneliti pengaruh suatu dilakukan tertentu terhadap sebuah variabel dibandingkan dengan variabel lain dengan perlakuan yang berbeda. Nah,
Misalnya, penelitian eksperimen yang dilakukan dalam bidang pendidikan biasanya bertujuan untuk menilai dan membuktikan pengaruh pembelajaran metode problem solving atau berbasis masalah terhadap prestasi belajar jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, selanjutnya, penelitian geografi itu terbagi dua. Yang pertama itu penelitian kualitatif, dan kedua itu penelitian kuantitatif. Perbedaan metode penelitian kualitatif dan kualitatif berdasarkan sudut pandang teori. Penelitian kuantitatif itu mencari penyebab suatu fenomena dan hubungannya dengan fenomena lain. Untuk penelitian kualitatif lebih harus memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang-orang itu sendiri. Dalam segi pendekatan dalam penelitian kuantitatif itu harus terdapat variabel, harus memilih sampel yang akan kita kaji, misalnya masih sama seperti fenomena yang ada di situ lengkong. Kita itu harus tahu sampelnya itu harus mengambil dari mana saja, misalnya pengunjung atau tempat masyarakat atau sebagainya. Untuk pendekatan dari penelitian kualitatif itu observasi partisipan sehingga dapat memahami fenomena tersebut. Untuk tujuan dari penelitian kuantitatif itu tujuannya itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori dengan hipotesis dengan menggunakan teknik statistik. Untuk penelitian kualitatif itu menemukan ciri-ciri fenomena dan mengelompokkan atau menemukan sebuah teori baru. Selanjutnya itu dalam segi pengumpulan data, penelitian kuantitatif itu berdasarkan variabel, sampel, hipotesis, dan data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan rancangan penelitian yang sudah direncanakan. Untuk pengumpulan data dari metode penelitian kualitatif itu harus lebih memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang itu sendiri. Untuk selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yaitu angket, pedoman wawancara, tes, dan skala. Untuk instrumen penelitian kualitatif yaitu menemukan ciri-ciri fenomena dan mengelompokkannya atau menemukan sebuah teori baru. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data dalam penelitian kuantitatif yaitu populasi dan sampel yang akan kita cari atau bagaimana. Selanjutnya itu untuk sumber data penelitian kualitatif itu subjek penelitian yang kita akan kaji. Untuk rancangan dalam penelitian kualitatif itu dirancang secara pasti dan tidak bisa diubah pada saat penelitian berlangsung. Untuk rancangan penelitian kualitatif yaitu rancangan dapat berubah sesuai kejadian yang ada di lapangan atau fenomena geosfer. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu atmosfer, yang kedua itu litosfer, yang ketiga biosfer, yang keempat hidrosfer, dan yang kelima itu adalah antroposfer. Lapisan litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang ada di kerak bumi. Untuk contoh gejala geosfer yang terjadi pada fenomena litosfer ini seperti longsor, gempa bumi, atau pergerakan lempeng yang mengakibatkan kerusakan, misalnya jalan jadi patah atau dalam pemukiman yang diakibatkan gempa itu menjadi rusak atau sebagainya. Selanjutnya itu fenomena atmosfer. Contoh atmosfer itu merupakan lapisan yang ada di luar atau lapisan gas yang ada di bumi. Lapisan atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Contoh kejadian yang ada di lapisan atmosfer itu adalah perubahan unsur-unsur cuaca atau awan. Selanjutnya itu yang ketiga itu adalah contoh fenomena biosfer. Fenomena biosfer ini merupakan
dari hewan atau tumbuhan, misalkan persebaran flora atau fauna yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 atau sebagainya, terus persebaran hewan atau bagai selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah contoh fenomena antroposfer atau antroposfer merupakan lapisan masyarakat atau lapisan manusia yang mengkaji tentang aktivitas atau sebab akibat dari aktivitas manusia. Nah, contoh dalam gejala geografi atau gejala geosfernya itu adalah konflik etnis atau aktivitas ekonominya, budayanya, dan yang lain-lain. Nah, sekian materi yang Bapak saya sampaikan. Nah, sekian pemaparan materi dari Bapak. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak dimengerti atau bagaimana, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup atau di Google Classroom. Nah, selanjutnya itu untuk tugas, Bapak sudah nge-share di Google Classroom dan harap untuk dikerjakan dengan tepat waktu seperti tenggat yang sudah ditentukan. Tetap jaga kesehatan walau kita belajar dalam seperti pandemi ini. Tetap jaga pola makan dan jangan lupa untuk tetap berolahraga. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.